ISO itu kan nama organisasinya. Nah, dan ini kan kenapa sih akhirnya ada yang pura-puranya gitu ya, ada yang nggak benerannya? Karena dia ini kan dan bahkan ada pernah ya klien itu yang dalam tanda kutip kayak ketipu gitu ya. Udah dikasih harga yang hampir sama kayak harga benerannya, begitu dicek ternyata. Terus ada juga anti bribery, anti suap. Oh, itu ada ISO-nya juga. Ada ISO-nya, aneh nggak tuh? Oke, lumayan. Lumayan ya tuh. Jadi sebenarnya yang priceless buat aku adalah BNI itu membantu aku menjadi diri yang diperlukan to be that someone gitu sih. Hai, saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. Anda sedang mendengarkan podcast Beyond Business. BNI atau Business Network International adalah sebuah organisasi network internasional yang didirikan oleh Dr. Eisen Meissner pada tahun 1985. BNI memfasilitasi networking meeting di mana para business owner dari berbagai industri berkumpul dan saling bertukar referral bisnis serta membangun hubungan profesional yang bersifat jangka panjang. Dalam podcast ini, kita tidak hanya membedah bisnis dari member BNI sendiri, tapi juga kisah dan value di balik bisnis mereka. Mau tahu lebih banyak? This is Beyond Business Podcast. Welcome back to Beyond Business Podcast. Narasumber ini yang luar biasa banget karena saya minta janjian dia dari 2 bulan yang lalu sebenarnya. Dari dia tuh kemungkinan maunya dibuat di episode 3, tapi sekarang udah episode berapa ya? Baru muncul orang ini karena saking sibuknya. Langsung aja Bu Gita Mahardika. Thank you. Kak, lu sibuk banget sih Kak. Sibuk aja, nggak sibuk banget. By the way, Gimana? sebelum gue mulai, congrats lo jadi ambasador ya? Iya, terima kasih ya. Kak, mungkin buat yang nggak terlalu familiar di BNI ada yang nama ambasador, itu ngapain sih Kak? Iya, jadi ambasador itu duta besar ya. Thank you loh, bahasa Indonesianya sangat-sangat komplai ya. Ya, jadi kalau di BNI, sistemnya BNI itu kan ada sekumpulan ya atau sebuah unit yang kita sebut sebagai chapter. Nah, chapter itu punya leadership team nih, gitu. Ada presiden, ada vice president, dan ada secretary treasurer. Nah, di luar dari leadership team itu ada ambassador dan growth director consultant. Itu yang tugasnya adalah bantuin LT dan juga bantuin chapter nih biar grow gitu, biar berkembang. Dan kalau buat ambassador sih yang jelas buat bantuin memastikan supaya semua member dari chapter tersebut itu mendapatkan membership experience yang terbaik. Wow. Dan selalu Kak, aku sampaikan di podcast-podcast episode sebelumnya, kita di BNI ini sebagai member leadership team itu nggak ada yang dibayar. Capeknya iya gitu ya. Tapi kenapa mau sih? Gue juga nggak tahu ya. Tapi sama kan Kak, ambasador juga nggak dibayar kan. Tapi kenapa Kak? Itu kan tambahan satu role baru, kerjaan baru kasarannya. Kenapa mau Kak? Iya. Gue ngomporin. Kenapa mau ya? Jadi sih aku percaya semua yang udah bergabung di BNI dan ambil leadership role itu pasti percaya dan setuju dengan value givers gain ya. Artinya sebenarnya bagaimana sih kita ini bisa membantu orang lain. Kayak di BNI seluruh Indonesia aja dan seluruh dunia gitu, kalau ketemuan kan langsung tembak langsung nih, how can I help gitu kan gitu, perlu apa nih gitu. Dan sebenarnya role ambassador ataupun role leadership yang lain itu juga memberikan opportunity sih buat kita untuk bisa bantu lebih banyak orang lagi dan lebih banyak member. Dan kita selalu percaya di BNI ketika kita ngebantu, kita pun dibantu ya. Pasti. Walaupun tujuannya bukan ya udah gue bantu supaya lo bantu gue ya, tujuannya nggak kesana. Tapi at the end DNA kita sudah terbiasa adalah how can I help you. Dan itulah kenapa Kak Gita memilih untuk bisa membantu dalam konteks dan scope yang lebih besar lagi sebagai ambasador ya. Karena ambasador kan bukan berarti bukan di chapter sendiri kan Kak. Kakak ke chapter lain kan ya, ngurusin chapter lain. Padahal di chapter sendiri juga jadi pengurus juga. Iya dong. Dan jangan salah ya, kadang-kadang orang pikir ya mungkin dan aku juga ya mungkin pada awalnya bantu orang ya tinggal bantu nih gitu. Padahal nggak gitu. Untuk bisa kita membantu dengan efektif, membantu dengan baik, membantu supaya berdampak, itu jangan lupa belajar loh. Gitu.
Kata-kata hari ini kakak jangan lupa belajar. Tapi setuju sih, lifelong learning kan jadi salah satu ini juga kan value-nya kita ya. Oke, Kak, sebelum lebih lanjut tentang BNI, I want more about your business sebenarnya, karena dirimu kan di sini mewakili MBO ya, atau Mitra Berdaya Optima, betul ya? ISO Consultant. Sebelum ngomong ISO Consultant-nya Kak, ini pertanyaan pertama aku Kak yang kepikiran ketika mau ketemu sama Kak Gita. Pertanyaan pertama adalah, Kak, ISO bukannya gelap ya Kak? ISO bukannya cukup banyak? Ini seenggaknya ngaku tahu ya, aku kan nggak tahu prakteknya anggap nggak tahu ya. Tapi yang aku pernah dengar ya, kan ada ISO-ISOan Kak. Yang penting gue bayar, gue dapat ISO, peduli setan dengan lo audit gue dan lain sebagainya. Yang penting gue dapat legitimasi ISO itu. Bener gak sih Kak kenyataannya? Kenyataannya ya. Kalau kayaknya di industri apapun yang selalu ya, di industri apapun yang ada benerannya pasti ada yang pura-puranya ya, gitu ya. Betul. Jadi setuju lagi. Apapun produknya dan apapun jasanya kan pasti ada yang benerannya dan ada yang pura-puranya gitu. Dan sebagai BNI member dan juga sebagai konsultan sih kami melayani klien-klien itu dengan yang benerannya dong pasti, bukan yang pura-puranya ya gitu. Walaupun ada ya berarti ya. Ya di luar sana itu apa namanya, ya itu tadi lah, di market itu banyak banget ya jenis-jenisnya. Bahkan konsultannya sendiri pun nggak berani ngomong guys. Tapi kita tahu lah ya artinya apa ya. Sebenarnya sih mungkin gini ya. Apa ya, kalau ngelihat dari ISO sendiri itu kan sebenarnya adalah sebuah tools ya, sebuah framework yang menjadi produk dari ISO. ISO itu kan nama organisasinya. Nah, dan ini kan kenapa sih akhirnya ada yang pura-puranya gitu ya, ada yang nggak benerannya? Karena dia ini kan memiliki sebuah brand value. Sertifikat ISO itu kan ada brand value-nya, reputation value-nya gitu. Mitra Berdaya Optima sendiri, kami sebagai konsultan pun tersertifikasi ISO. Jadi aku pun setiap tahun juga menghadapi auditor nih. I see. Gitu. Dan memang segitunya ya untuk mendapatkan brand value itu gitu. Nah, sebenarnya kan brand value ini kan sebuah indikator bahwa sebuah perusahaan itu sudah berjalan dengan baik, udah punya sistem, udah konsisten proses bisnisnya gitu. Sebenarnya kalau yang tadi ya, kalau yang pura-pura kan akhirnya ya cuma dapat apa ya, cuma dapat kertas sertifikatnya doang nih. Nilainya sebenarnya value yang dirasain sendiri kan jadi nggak kerasa ya. Gitu. Jadi harapannya sih pengennya kita pakai ISO itu kan supaya bisnis kita itu lebih grow, supaya bisnis kita itu juga bisa lebih prosesnya itu lebih efektif, lebih efisien, hasilnya itu lebih konsisten. Nah kalau cuma dapat yang pura-pura kan ya dapat kertasnya doang aja nih. Tapi itu penasaranku sih Kak. Kan dirimu pasti harus explain dong, harus jelasin dong. Bener. Karena aku sebelum ke situ deh, kakak tahu nggak sih harga? Kalau kita ngomong harga, dapat ISO 9001 deh yang di atas kertas doang sama ISO 9001 yang beneran, yang harus lewat Kak Gita misal harus lewat MBO, itu harganya beda nggak sih Kak? Jauh lah pasti. Jauh, berarti jauh lebih murah yang memang cuma dapat kertas. Kalau dapat kertas doang sih sebenarnya kayak tinggal ngeprint sendiri ya bisa ya. Kan pengennya kertas doang. Iya lagi ya. Tapi kan ada yang legitimate sebenarnya kan? Kalau yang legitimate itu pasti nggak akan pura-pura. Oh ya? Ya betul. Jadi jangan lupa ya ada yang disebut sebagai badan akreditasi. Ya badan akreditasi ini sekalian boleh ya pesan sponsor ya. Boleh banget dong. Jadi ada yang disebut sebagai badan akreditasi. Nah di negara-negara, termasuk di negara kita itu punya badan akreditasi namanya Komite Akreditasi Nasional. Lalu di dunia itu pun ada banyak badan akreditasi. Nah bahkan di dunia itu ada misalnya ada badan akreditasi dari luar negeri, dari Singapura, dari Inggris, dari yang lain-lain gitu ya. Nah sebenarnya salah satu cara untuk memastikan apakah dia pura-pura atau enggak nih gitu ya sertifikatnya itu kita bisa pastikan dengan apakah sertifikat tersebut terdaftar di badan akreditasi atau enggak nih. Gitu. So kalau terdaftar artinya caranya betul. Betul, karena badan yang mengeluarkan sertifikat itu dia pasti akan secara periodik diaudit juga tuh sama badan akreditasi itu.
Jadi dia nggak akan bisa audit, tukang audit ya. Iya, dia mengaudit auditor. Ya, luar biasa. Gitu. Ya, Jadi ya tadi kalau makanya jangan apa ya, kalau bisa dibilang dan bahkan ada pernah ya klien itu yang dalam tanda kutip kayak ketipu gitu ya. Udah dikasih harga yang hampir sama kayak harga benerannya, begitu dicek ternyata pura-pura nih. Kan sayang banget ya gitu. Dan biasanya ngeluarin itu konsultannya Kak? Yang pura-pura gitu. Enggak sih, enggak konsultannya ya. Memang ada lembaga yang dalam tanda kutip ya jualan itulah gitu. Wow. Ya, jadi kalau ragu gitu boleh hubungi saya dan Mitra Berdaya gitu untuk Nice. cek. Karena Mitra Berdaya memastikan bahwa semua Yes, prosesnya itu betul. comply, tepat. Ya. Betul. Dan walaupun sedikit lebih ribet tapi itu cara yang benar ya. Cara yang benar dan sebenarnya akan lebih bermanfaat ya. Akan lebih bermanfaat. Jadi nggak cuma dapat recognition-nya aja, nggak dapat pengakuannya aja, tapi juga dapat manfaatnya dalam kehidupan keseharian operasional bisnis itu. Ya, Kak, pertanyaan. Kalau gue beli produk atau pakai jasa tertentu, kalau gue emang udah trust, kadang-kadang gue nggak perlu lihat Kak dia ISO atau enggak. Buat gue nih ya. Ya. Tapi maksud gue, so kenapa pada akhirnya perlu segitunya? Padahal lo nggak pakai ISO pun sebenarnya tetap bisa jalan dong bisnis lo. Iya nggak sih Kak? Ada nggak sih bisnis yang nggak jalan kalau nggak ada ISO-nya? Ada nggak? Artinya gini, sebenarnya ISO sendiri ya, framework ISO itu digunakan untuk bisnis yang udah jalan. Jadi Iya, bukan betul. bisnis yang awal ya, Betul. gitu. Jadi yang udah jalan dan dia ini mau ada efisiensi, mau ekspansi, mau scale up, mau multiplikasi lokasi misalnya, mau buka cabang dan lain-lain gitu. Jadi kalau pertanyaannya udah kalau udah trust ya udah ya is okay, memang nggak apa-apa ya gitu. Coba kadang-kadang kan kita juga bisnis, kita kan pasti pengen grow ya. Oke. Kita kan nggak pengen stuck nih, kita pengen growth. Nah, salah satu tools yang bisa kita pakai itu adalah standar ISO nih. I see. Gitu. Jadi ISO adalah pemastian bahwa semuanya itu terstandarisasi ya. Benar. Dan ada banyak sekali ISO Kak ya. Betul. Kalau aku sih nggak hafal banget ya. Tapi apa sih Kak ISO yang paling aneh Kak? Yang paling aneh. Yang paling aneh itu ya sebenarnya jadi nggak aneh ya, karena aku biasa kerjain. Iya, iya. Ya, oke, jadi. Tapi buat kita orang awam, ada tuh ISO kayak gitu ya. Mungkin yang paling baru salah satu produknya Mitra Berdaya yang kalau standar ISO yang biasanya kami bantu jelas ISO manajemen mutu 9001. Terus udah gitu yang keamanan informasi, keamanan data 27001. Terus sekarang yang tentang keamanan privasi. Data privacy itu ada 27701. Terus ada yang food safety. Terus ada juga anti bribery, anti suap. Oh, Tuh. itu ada ISO-nya juga. Ada ISO-nya, aneh nggak tuh? Oke, lumayan. Lumayan ya. Biasa apa diperbankan? Biasanya lembaga keuangan, terus BUMN, dan ada yang unik ya, salah satu dari kliennya Mitra Berdaya, ada dia itu perusahaan teknologi, tech company, tapi pengen ISO anti bribery. Oke. Ya. Agak bertolak ya. Iya, jadi kayak apa sih gitu sebenarnya kan? Kenapa, ngapain gitu? Karena sebenarnya ISO anti bribery itu bisa membantu kita untuk mendeteksi, lalu juga pertama mencegah dulu ya, mendeteksi dan merespon penyuapan. Wow, oke. Kak, aku kepikiran lagi. Ada beberapa yang sudah ISO pun nggak menjamin. Contoh ya, anti bribery, BUMN. Kita tahu ada banyak sekali. Tetap aja bribery yang terjadi ini. Kita nggak ngomong satu BUMN aja, tapi maksudnya nggak cuma di BUMN, di swasta pun yang mungkin ada anti bribery. I don't think so itu benar-benar bersih dari bribery. Artinya sama kan kayak misalnya ISO 9001 manajemen mutu. Seberapa pasti bahwa punya ISO 9001 udah pasti manajemen mutunya 100% terpercaya dan mutunya kualitasnya selalu terjaga kan. Buat aku agak-agak omong kosong nih ngomong kasar ya bener. Omong kosong, tapi kenapa itu harus selalu ada dan bagaimana cara ISO atau lembaga ini benar-benar mengaudit setiap perusahaan yang punya ISO. Jadi kalau dibilang pasti nggak nih gitu, misalnya kita punya ISO tadi anti bribery atau misalnya punya ISO manajemen mutu. Setelah punya ISO ini nggak mungkin ada barang reject keluar dari pabrik kita. Nggak mungkin ya. Hebat banget itu. Hebat banget ya gitu.
Jadi kan sebenarnya intinya adalah bukan apakah ini akan terjadi atau enggak, karena resiko itu pasti selalu ada kan. I see. Resiko itu akan pasti selalu ada. Tetapi dengan kita implementasi standar ini, kita akan jadi lebih siap menghadapi resiko itu, dan kita jadi lebih tahu kalau ada begini kita mesti ngapain sih gitu. Oke. Ya, misalnya kayak di ruangan ini aja gitu kan. Ruangan ini kita pakai listrik ya dari PLN misalnya. Terus kita tahu nih ada resiko mati lampu. Terus kita mesti ngapain di sini? Ya kita pasang peralatan lain dong ya, UPS, genset dan lain sebagainya gitu kan. Gitu. Jadi dan kalau mati lampu kita jadi tahu, oh pertama kalau jadi mati lampu dia akan nyala otomatis nih gini gitu. Jadi udah tahu nih gitu. Jadi bukan apakah resiko itu akan bisa kita hilangkan gitu. Resiko nggak akan bisa kita hilangkan. Ngerti. Karena pada dasarnya resiko itu kan akan selalu muncul kalau kita punya goal, kita punya sasaran kan gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya untuk mengendalikan atau mengelola resiko itu, dan kita akan jadi tahu kalau ada keterjadian. I see. Gitu. Nah, gimana caranya tahu bahwa perusahaanku atau industriku butuh ISO ABCDE? How I can know? Ya. Gimana tuh Kak? Janjian ngobrol sama aku sih. Karena detail gitu maksudnya. Itu hal teknis detail. Hal teknis ya. Tapi sebenarnya ada ya mungkin guideline yang kayak lebih umum ya gitu. Jadi sebenarnya ISO itu kan namanya juga tools ya Kak ya. Tools itu kan membantu organisasi kita untuk mencapai tujuan organisasi kita. Jadi kayak kita tuh secara organisasi bisnis kita tuh pengen apa sih? Kayak kita tuh pengen ngapain gitu. Dan bisa jadi walaupun di industrinya sama, perusahaan A, perusahaan B, jumlah ISO-nya berbeda. Benar. Dan ada juga memang ISO juga banyak juga didorong sama kebutuhan regulasi. Artinya memang ada industri-industri tertentu yang ISO ini adalah salah satu syarat untuk nanti regulator itu kasih izin usaha misalnya gitu. Jadi itu juga memang perlu lihat dari industrinya apa, dia organisasinya seperti apa, dan dia pengennya ngapain nih. Organisasi itu pengen apa sih sebenarnya gitu. Jadi untuk bisa mencapai tujuan tersebut, ISO apa yang dibutuhkan untuk bisa akselerasi lah ya. Benar, misalnya contoh kayak tadi ya, kalau misalnya ada perusahaan yang dia pengen supaya jasa dan produknya itu konsisten nih, nggak sering ada barang reject, nggak sering ada komplain. Nah itu bisa pakai ISO manajemen mutu, sistem manajemen mutu ISO 9001. Terus kalau misalnya ada organisasi yang misalnya dia pengen itu datanya aman nih gitu, nah dia bisa pakai ISO keamanan informasi 27001. Dia pengen nih di dalam operasional perusahaannya dia punya resiko-resiko kaitannya sama K3. Nah, nanti ISO 45000 gitu. Kak, berarti ISO kan erat sekali kaitannya dengan workflow dan SOP. Pasti dong. Nah, ini aku lagi kebayang cara curang aja kayak misalnya ISO itu berapa tahun ininya? Jadi sertifikat masa ISO itu jadi gini, kalau kita mau sertifikasi ISO itu kan nanti ada proses pendampingan yang dibantu sama aku nih dan tim sebagai konsultan, dan ada proses yang dilakukan oleh badan sertifikasi. Betul. Yaitu auditnya. Nah, audit itu nanti akan menghasilkan sertifikat kan. Nah, sertifikat itu berlaku 3 tahun. 3 tahun. Okay, nah, setelah itu kan harus di-renew berarti. Yes, tapi dalam 3 tahun itu setiap tahun itu tetap akan ada audit nih. Jadi misalnya contoh tahun ini 2025 ya, audit yang pertama itu disebut sebagai initial audit. Nanti tahun depan itu ada audit surveillance 1, itu ada di tahun kedua. Lalu nanti tahun depannya lagi berarti tahun 2027 itu ada audit surveillance 2. Nanti tahun 2028 audit resertifikasi. Gitu aja terus. Nah, dan itulah sebenarnya salah satu hal yang bisa bikin ISO ini bantu organisasi, karena kan ada improvement di situ. I see. Nah, kalau audit resertifikasi, kita bisa bilang nggak bahwa saya nggak mau resertifikasi, itu bisa? Bisa juga sih, cuma artinya dia udah nggak berlaku aja standar ISO-nya. Nah, ini yang tadi aku bilang Kak, cara curang. Nih maksudnya di kepala aku ada loophole yang aku pengen tanyain justru ke Kak Gita supaya menyembuhkan benang kusut di kepala aku gitu loh. Kalau gitu, kalau emang masalah SOP dan kita jadi tahu nih, oh internal si audit ini surveillance 1 dan lain sebagainya, oh begini, ya udah kan kita udah tahu, udah nggak usah kayak sertifikasi, abis itu kita jalanin aja udah terus SOP-nya, bisa dong. Nah itu gimana siapa yang mau akan jagain itu tetap jalan?
Oke, jadi proses yang ngejagain itu adalah si auditor si ISO-nya. Oke, let's say kalau misalnya ya udah gue taruh aja satu orang yang memang udah bekas orang ISO, udah dia yang jadi yang jagain itu. Gak apa-apa juga, sebenarnya bisa juga, tapi cuma ISO-nya dilepas aja dari perusahaan itu ya. Yes, dan sebenarnya gini ya, salah satu fungsi auditor itu bukan cuma dia memastikan. Konsultan juga ya, maksudnya salah satu kenapa sih kita perlu pihak luar untuk bisa bantuin seseorang, artinya gini, kenapa sih organisasi kita butuh orang luar untuk bantuin organisasi kita supaya mereka punya pandangan yang lebih luas kan. Jadi supaya mereka bisa bantuin kita, mereka punya sudut pandang yang lain dibandingkan orang yang ada di internal. I see. Gitu. Jadi kenapa sih itu, kenapa akhirnya banyak klien-klien kami juga ya gitu yang memang sudah mereka ISO-nya udah di tahun ke-6, ke-7 dan seterusnya gitu ya. Mereka kan udah tahu tuh ngerjain SOP gimana, ini gimana. Mereka tetap minta bantuin nih. Karena apa? Karena mereka perlu advisory-nya kan. Ya, butuh pandangan orang ketiganya ya. Iya, benar. Jadi kayak kita sekarang di industri ada apa sih? Kalau ada proses kayak gini gimana ya? Organisasi kita berubah nih. Kita sekarang ada kedatangan investor baru, terus kita mau ada gabung dengan ini, terus kita masih gimana ya? Jadi akhirnya itulah yang menjaga bahwa improvement itu tetap bergulir nih. I see. Kak, aku mau deep down lagi deh tentang your services. Jadi pendampingannya itu, let's say I'm your lead lah. Kemudian nanya, jadi servisnya pendampingan dari MBO tuh ngapain aja? Sih, ya gitu, dari awal ya. sampai ke akreditasi itu dapat gitu. Sampai dapat sertifikat tuh ngapain aja gitu betul. Ya. Nah benar, berarti kan yang pertama tadi kalau pekerjaannya kan kita bagi dua nih, yang pekerjaan besarnya ya. Yang pertama adalah konsultasi atau pendampingan, dan yang kedua adalah audit atau pekerjaan sertifikasi. Nah kalau yang pendampingan itu aku ngapain aja sih gitu ya. Ya jelas dari awal pasti kita ngobrol dulu, ada gap analysis dulu. Ini mana yang udah cocok, mana yang belum. Habis gitu nanti aku akan bikinin mapping, aku akan bikinin metodologi, bikinin timeline, bikinin plan. Jadi kayak basically se-project sih Kak. Yeah. Jadi se-project gitu ya. Dan memang kita nanti juga akan ketemu secara rutin, ada milestone-milestone yang harus kita capai dari masing-masing itu. Sampai akhirnya nanti perusahaan ini, organisasi ini siap nih buat diaudit sama badan sertifikasi. I see. Gitu. Oh berarti justru pendampingan itu adalah mempersiapkan supaya ketika badan akreditasi datang, mereka sudah siap, dan ketika di akreditasi pun proses akreditasi, proses audit itu pun tim MBO juga mendampingi ya. Kalau yang waktu audit itu yang diaudit adalah organisasinya. Oke. Ya, karena kalau misalnya ntar aku yang diaudit atau tim aku yang diaudit, ntar kita ngobrol. Kenal sama auditornya. Jadi ngobrol. Oke. Artinya itu kami nggak boleh interaksi secara langsung lah sama auditor. Karena kan memang auditor juga punya, kita udah sama-sama tahu nih ya sama auditor gitu. Jadi kami sebagai konsultan bantuin klien supaya dia siap diaudit. Dan auditor pun juga ngeceknya nih nanti akan langsung ke kliennya nih. Berarti mungkin gagal nggak sih Kak? Gagal walaupun tuh sudah ada pendampingan apa nih? ya? Gagal artinya gini ya, sebenarnya ya pendampingan itu kan, kalau aku nih sebagai konsultan kan yang bisa aku lakukan adalah memberikan rekomendasi ya. Memberikan rekomendasi bahwa supaya memenuhi standar ISO, Bapak Ibu perlu melakukan hal ini nih, 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Caranya seperti ini, karena expertise kami adalah menerjemahkan standar ISO yang ada di dokumen itu menjadi apa yang harus dilakukan oleh organisasi secara nyata. Ya, betul. Ya kan? Nah, itulah servisnya sebenarnya, expertise kami tuh di situ gitu. Tapi kan itu rekomendasi kan. Yang mau melakukan tuh kan organisasinya. Betul. Kan. Ya, kalau dia nggak mau kan nggak bisa maksa ya. Ngerti. Ya, tapi maksud aku kan dari pendampingan sampai audit itu kan sebenarnya dekat sekali ya. Maksudnya pendampingan selesai harusnya kan kita udah siap dipanggil orang audit kan. Betul. Maksudku pernah nggak sih Kak kejadian di mana pas auditor itu datang belum siap gitu. Terus belum siap, dan ternyata ya gue nggak bisa kasih sertifikasinya nih. Pernah nggak sih Kak? Nggak sampai segitunya ya. Nggak sampai segitunya. Oke. Jadi ini guys, kalau pakai MBO udah pasti. Ya, dapat sertifikasinya ya.
Dan memang kalau buat kami, kalau buat layanan sertifikasi itu memang 100% success rate di sini. Oke, sukses rate-nya nggak ada yang Nggak ada aneh sih, ya. nggak ada. Oke, siap. Kak, industri apa yang paling menarik menurut Kak Gita ya sekarang ini? Maksudnya menarik itu artinya kok ya itu yang tadi lu industrinya ini, ambil ISO-nya ini gitu. Ada nggak sih Kak satu dua yang paling menarik menurut yang Kak Gita? agak ini ya, nah sebenarnya sih mungkin kalau buat yang sekarang yang lagi trending itu adalah jadi tadi salah satu expertise-nya MBO itu adalah ISO buat keamanan informasi kan, keamanan data. Informasi, ya. Dan sekarang itu di Indonesia itu yang sekarang baru jadi concern itu juga adalah kaitannya sama keamanan data pribadi nih. Gitu. Jadi organisasi-organisasi itu di Indonesia sekarang kita udah punya undang-undang pelindungan data pribadi. Ya. Nah, itu yang jadi concern semua perusahaan yang mengelola data pribadi. Karena itu jadi kita nih sebagai subjek data pribadi ya, namanya orang yang memiliki data pribadi itu kita tuh sebenarnya punya hak nih. Dan organisasi-organisasi yang mengelola data pribadi itu harus memastikan nih hak dari orang-orang yang atau subjek data pribadi yang tadi data pribadinya dikumpulin. Itu sih yang sebenarnya sekarang itu lagi banyak ya, kami juga lagi banyak bantu klien buat implementasi itu gitu. Karena selain ISO juga disyaratkan nih sama undang-undang sama negara kita kan. Gitu. Ya, emang itu lagi hype banget aja lah ya sekarang ini. Oke. Kak, waktu kita tipis banget, aku masih punya beberapa pertanyaan Kak. Izinin aku lompat ya Kak, ngobrolin soal how you lead your team, karena seingat aku MBO itu justru HO-nya bukan di Jakarta. Betul ya? HO-nya itu justru di Jogja. Iya. Dan sekarang Kak Gita banyak di Bogor sih memang. Tapi kan maksudnya daerah apa namanya kliennya kan Jabodetabek, Jawa Barat. Kok bisa Kak ngapain? Kok bisa gitu ya? Jadi kok bisa. Jadi sebenarnya kalau klien MBO sendiri seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia klien kami seluruh Indonesia lah yang menyebar gitu. Dan memang di Jakarta juga sebenarnya ada kantor gitu. Jadi ada kantor, cuma memang buat pusat operasional itu ada di Kota Jogja. Teman-teman MBO yang kantor itu yang kantornya di Jogja nih gitu. Tapi ya biasanya karena sebagai konsultan ya kita juga sering kantor di tempat klien. Jadi ya nanti tim konsultan nih banyak juga yang kantornya lagi di tempat klien, di pekerjaan masing-masing dan lain-lain gitu. Jadi kita sih ya kadang-kadang karena udah kebiasaan kerja remote dan dari mana-mana ya, kadang-kadang kalau mau nyari ini tuh dia di mana ya, lihat ini dulu, lihat apps HR dulu, dia tadi absennya dari mana ya. Jadi clock ini dari mana ya tadi. Jadi dirimu sebenarnya ngelit 2 kota ini kayak? Sebenarnya akhirnya jadinya semuanya ya, karena kan tim itu tergantung tersebar juga kan. Jadi anyway tim konsultan ini harus datang ya on site ke klien, makanya bisa jadi penempatannya sementara di sana gitu ya. Atau mungkin dalam tadi kan proses pendampingan itu selama 3 bulan ya biasanya. Mungkin ada hari-hari tertentu di mana mereka tuh on site ke klien. Atau ada juga remote ya. Kalau remote teman-teman semua kami semua ngantornya di Jogja. I see, oke. Makanya aman kayak kalau untuk seluruh Indonesia ya. Kemarin aku kan kasih referral yang di Surabaya ya. Itu juga bisa ya? Bisa dong. Bisa ya. Soalnya yang di Surabaya bilang ini nggak ada yang di Surabaya aja ya. Wah, saya kenalnya Jakarta sama Jogja. Oh, Jogja deket sih sama Surabaya. Oke, boleh deh. Coba di referralin gitu. Klien kami banyak juga Jawa Timur. Oh gitu ya? Iya. I see. Banyak juga Jawa Timur. Jadi ya mudah-mudahan ya deal ya. Harus deal. Amin. Oke, Kak. Sepanjang udah berapa tahun Kak MBO? MBO kita baru di tahun kemarin kami baru anniversary yang kelima. Wow, selamat ulang tahun. Kasih. Berarti selama itu juga 5 tahun itu juga berarti Kak Gita pimpin MBO. Yes. Sebelumnya apa nih? Ngapain? Oh, sebelumnya ngapain? Maksudnya ada punya bisnis yang lain. Bisnis yang lain. Terkait sama ISO juga nggak? Enggak, bukan ISO. Oke. Ya. So selama berapa panjang berarti waktu Kak Gita sebagai pebisnis? Dari 2015. Oke, 10 tahun ya, kurang lebih ya. Kak, 10 tahun ini 2014, 2015 ya. 10-11 tahun lah ya. 10-11 tahun ini Kak, gak mungkin semua bisnis Kak Gita lancar dong? Pasti dong. Mulus dong. Pasti dong. Pasti dong. Kak, aku pengen tutup dengan pertanyaan, what's your failure story Kak yang mungkin bisa di-share?
fail story ya. Jadi ada satu, sebenarnya aku sih tidak pernah menganggap sesuatu itu sebagai failure, karena menurutku failure itu artinya adalah if you doesn't show up atau if you don't show up, it means a failure. Jadi kayak kegagalan itu hanyalah terjadi saat kita nggak show up. Oke. Ya, jadi kalau kita udah show up dan ternyata hasilnya belum tentu sesuai yang diharapkan, itu bukan failure. Ya, itu adalah yang nggak sesuai diharapkan aja. Ya, tidak memenuhi ekspektasi tidak memenuhi, aja. Tidak memenuhi ekspektasi aja gitu. Jadi itu bukan kegagalan gitu. Ya tentu memang ada beberapa waktu di mana bisnis aku yang sebelumnya juga nggak sesuai nih sama harapan gitu kan. Jadi ya and it's okay gitu. Memang sih waktu itu ya nggak sesuai aja harapannya. Namanya kita selalu dalam bikin bisnis kan pengennya pasti berhasil dong, pasti berkembang dong gitu ya. Tapi ternyata tidak terjadi seperti itu gitu. Oke, gitu bisnis sih. yang sudah selesai sebelumnya, ya. Oke, artinya itu benar-benar shutdown selesai karena tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan dan maksudnya kita nggak bisa survive di market nih gitu ya, dengan situasi market dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian aku ketemu nih sama partner aku yang sekarang. By the way, MBO ini mungkin waktu umurnya baru 5 tahun ya, tapi saya berpartner sama partner saya yang dia pengalaman ISO-nya udah jauh lebih lama. I see. Jadi lebih pinter justru ya. Iya betul. Jadi experience-nya udah lebih lama ya gitu. Jadi kalau dari sisi experience MBO itu sebetulnya nggak cuma 5 tahun tapi udah lebih dari itu. I see. Tuh. Ya. Kak, aku mau kerucut terakhir banget tentang MBO di BNI. Ya. Mungkin lebih kepada how BNI works for you as ISO consultant. Oke. Jadi sebenarnya luar biasanya BNI ini adalah untuk saya. BNI ini artinya gini ya Kak ya. Jadi kan untuk kita bisa ada di level tertentu dalam bisnis kita, we have to be that someone. Oke. Ya kan? Jadi kayak beingnya kita itu we have to be that someone kan. Dan BNI itu membantu saya untuk be that someone. Jadi di BNI itu sebenarnya bukan cuman bantuin kasih referral, dapat bisnis, tapi di BNI itu juga memberikan opportunity buat saya untuk bisa berkembang untuk menjadi business owner yang lebih baik. Wow. Itu yang priceless sih. Wow. Ya, jadi bukan cuman yang referralnya aja, tapi kan kita kan nggak bisa ya ada di posisi tertentu tapi kita bukan jadi atau belum jadi orang yang kayak gitu kan. Justru BNI itu kasih saya kesempatan dan networkingnya BNI itu kan luar biasa ya. Kita punya banyak banget mentor-mentor yang hebat-hebat di BNI. Banyak banget deh orang-orang teman-teman BNI yang kita juga look up gitu kan gitu. Dan mereka semua nggak ada yang kalau kita pengen ngobrol, kita pengen sharing nggak pernah ada yang nolak dan nggak mau. Itu kan nggak pernah kan betul. Jadi sebenarnya yang priceless buat aku adalah BNI itu membantu aku menjadi diri yang diperlukan to be that someone gitu sih. Wow. Jadi nggak cuma sekedar dapat bisnisnya, tapi dapat pembelajaran hidup dan pengembangan diri sebagai pemimpin di dunia bisnis ya. Wow. Kak Gita, thank you for your insight. I hope aku sendiri belajar banyak soal ISO walaupun kita sudah one to one, tapi kayaknya ISO tuh buat aku Kak rumit. Makanya perlu konsultan ISO kan. Kalau nggak serumit itu mah ya udah sendiri aja gitu ya. But anyway, thank you very much. Jadi lebih ngerti tentang MBO, tentang bisnis Kak Gita dan bagaimana Kak Gita menghidupi your values di dalam bisnis dan juga di BNI. So thank you very much Kak. Any last words? Salah satu sebenarnya ya core value-nya MBO itu disingkat jadi satu kata yaitu improve. Wow. Jadi kalau last words-nya adalah keep improving karena Mitra Berdaya adalah your improvement partner. Luar biasa penutupan yang sukses sekali menjual MBO-nya. Dan buat teman-teman yang memang mau cari tahu lebih dalam lagi Gita Mahardika, silahkan boleh dikontak langsung via BNI Connect ya, atau kalau langsung punya nomornya karena kita ada di dalam satu BNI bersama, harusnya sudah tahu orang ini siapa. So anyway, that's all for today's episode. Kita ketemu lagi di Beyond Business Podcast berikutnya. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you semuanya. Thank you.